Selamat petang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 25 April 2021 adalah hari Minggu Paskah keempat. Pada kesempatan ini kami bersyukur bisa merayakan Paskah bersama keluarga Vincentian Indonesia. Sebelum memasuki misa, marilah kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Dia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan bersama Bundanya Perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Umat Allah yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari ini, yang akan sebagai selebran pertama adalah Romo Ignatius Suparno CM dan Romo Habel Melki Makarius CM. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan diri untuk mengikuti misa. Terima kasih. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, para romo, para suster, bruder, dan saudara-saudari sekalian, selamat Paskah. Pada kesempatan hari ini, kita menyelenggarakan misa khusus. Misa untuk merayakan Paskah keluarga Vincentian Indonesia. Bersama dengan seluruh umat gereja, pada hari ini kita juga merayakan hari Minggu Gembala yang baik. Merayakan juga hari panggilan, sehingga banyak pihak melakukan aksi panggilan pada hari ini. Perayaan Paskah keluarga Vincentian juga dimaksudkan untuk memohon panggilan agar semakin banyak orang yang terlibat di dalam karya-karya Vincentian ini, di dalam pelayanan terhadap saudara-saudari kita
yang miskin dan menderita, untuk memancarkan cinta kasih Allah di tengah dunia. Saudara-saudari sekalian, kita berdoa untuk hal itu juga pada masa ini, berdoa untuk mereka yang mengalami aneka kesulitan akibat bencana di Nusa Tenggara Timur. Kita juga berdoa untuk setiap anggota patriot yang tergabung di dalam kesatuan yang berada di dalam kapal selam Nanggala 402. Mereka bekerja keras untuk membela bangsa ini. Marilah kita juga berdoa, kalaupun memang mereka telah dipanggil Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima mereka dan jasa-jasa mereka di dalam kebahagiaan surgawi. Kita siapkan hati kita masuk di dalam perayaan Ekaristi, dan nanti kita akan juga bagi saudara-saudari yang secara online ada di berbagai belahan dunia, saya merayakan Ekaristi ini bersama dengan Romo Habel. Dan Romo Habel kalau di Surabaya tentu saja sudah dikenal, tetapi bagi Anda yang berada di pulau-pulau lain mungkin belum mengenal beliau. Romo Habel adalah pendamping SSW Dewan Nasional. Marilah sekarang kita dengan rendah hati mohon pengampunan Tuhan atas segala kekurangan kita, sehingga kita menjadi layak untuk masuk di dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. karena kemuliaan-Mu yang besar.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang itu sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi
bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih yang pada hari ini bergabung dalam perayaan Ekaristi. Seperti kita ketahui, Myanmar dalam kondisi di mana terjadi dalam pergolakan di negara Myanmar, di mana negara ini sedang diambil alih oleh kekuasaan militer. Di akhir Februari, tepatnya tanggal 28 Februari, sebuah kisah yang menginspirasi dan viral di media sosial, yaitu bagaimana seorang suster yang bernama Anrosa Nutang, dia di tengah keramaian para demonstran yang menolak kudeta dari militer ini, dia hadir di tengah-tengah itu dan berusaha menghadang jangan sampai para militer ini, tentara ini memukuli, menangkap dan bahkan menembaki para demonstran. Ketika dalam sebuah wawancara apa yang dikatakan oleh Suster Rosa ini, dia mengatakan, "Saya berpikir lebih baik saya yang mati daripada mereka." Dia berlutut di hadapan militer itu dan mengatakan, "Tembaklah aku." Saudara yang terkasih, gambaran kesaksian hidup yang heroik, bisa dikatakan demikian, dari Suster Rosa Ang ini adalah suatu gambaran bagaimana kesaksian hidup seorang yang terpanggil menghidupi spiritualitas perjalanan hidup Yesus. Apa yang diikuti oleh Suster Rosa ini menggambarkan bagaimana keteladanan penggembalaan yang Yesus katakan pada hari ini dihidupinya dalam semangat di tengah kesulitan dan keadaan yang darurat. Dia berani untuk mengambil tindakan yang demikian tanpa berpikir mungkin apakah tentara itu benar-benar harus menembaki dia, tetapi keberanian dia untuk mengatakan, menyerahkan dirinya ditembak atau dibunuh daripada masyarakat sipil lainnya. Nah, saudara yang terkasih, gambaran model yang mungkin nyata yang sekarang ini yang kita lihat yang viral demikian menjadi suatu gambaran bagaimana seorang penggembalaan menunjukkan identitasnya, menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala yang hadir. Persis seperti apa yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus memberikan amanat kepada para muridnya, "Akulah gembala yang baik." Akulah seorang yang memiliki kualitas penggembalaan yang diharapkan oleh domba-domba dengan cara demikian. Apa yang menjadi ciri khas penggembalaan yang baik? Kalau saya renungkan ada dua. Yang pertama adalah memberikan nyawa. Artinya pemberian diri, pengorbanan hidup. Mungkin itulah bisa dikatakan spiritualitas tertinggi kehidupan manusia, kehidupan kita adalah ketika kita berani memberikan diri, mengorbankan hidup kita. Bisa saja dengan mengorbankan nyawa dengan mati sebagai martir. Tetapi dalam konteks kita, penggembalaan, pemberian hidup, pemberian diri kita pada suatu hal yang diberikan kepada kita soal tanggung jawab. Dan hal yang kedua adalah ciri dari penggembalaan yang baik adalah bagaimana seorang gembala itu mampu mengenal domba-domba. Mengenal apa yang menjadi ladang atau wadah atau tempat atau situasi atau pribadi-pribadi yang kita layani. Itulah soal mengenal. Maka model penggembalaan yang diberikan oleh Yesus semacam ini sesungguhnya menjadi inspirasi bagi kita. Dengan kata lain, Anda dan saya dipanggil untuk menjadi gembala
yaitu gembala yang baik seperti Yesus katakan dan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Artinya Yesus tidak hanya ngomong doang ketika dia mengatakan dia adalah gembala yang baik, menyerahkan nyawa dan mengenal domba. Tapi justru Yesus menunjukkannya dengan pengorbanan dirinya, cintanya yang terbesar di salib untuk menyelamatkan kita, dan bagaimana dia mengenal masing-masing secara pribadi. Oleh sebab itu saya terkasih, model penggembalaan yang diungkapkan oleh Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus, yang saya katakan tadi menjadi model dalam hidup kita, panggilan hidup kita. Mungkin inilah yang menjadi mungkin benang merah bagaimana minggu ini disebut sebagai minggu panggilan. Artinya bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi gembala-gembala di mana kita berada. Hari Minggu panggilan yang mungkin banyak diisi dengan sharing-sharing panggilan oleh para kaum religius. Tetapi sesungguhnya bukan hanya perayaan kaum religius, tetapi Anda semua juga merayakan panggilan hidup kita masing-masing. Panggilan pada malam ini yaitu panggilan sebagai seorang Vincentian. Kita semua dipanggil menjadi seorang Vincentian. Maka sebagai seorang Vincentian, tugas penggembalaan kita sudah jelas, yaitu kehadiran kita, perjumpaan kita, relasi kita dengan orang-orang miskin. Dan juga sikap meneladan penggembalaan Vincentian yang juga bersifat aktif, memberi ruang kepada orang miskin untuk berjumpa dengan kita, memberi ruang bagi domba-domba kita untuk mengenal suara kita, mengenal bagaimana karya Allah, cinta kasih Allah yang dilakukan dalam tangan-tangan seorang pengikut Santo Vincentius. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, panggilan untuk meneladani Yesus Sang Gembala yaitu membuat kita belajar bagaimana tugas penggembalaan itu kita hidupkan, yaitu dengan pemberian diri, mengenal apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan juga bagaimana kita melakukan dalam konteks kehidupan dan relasi kita dengan orang miskin. Artinya menjadi seorang gembala, seorang Vincentian, penggembalaan Vincentian tidak pernah habis, tidak pernah tuntas, justru terus menerus kita lakukan. Sedikit sharing saya, panggilan saya menjadi seorang imam CM salah satunya adalah karena melihat karya awam Vincentian. Mereka datang ke tempat saya di Menukung, di pelosok Kalimantan Barat. Awam-awam misionaris Vincentian yang dulu biasa disingkat MAVI. Orang-orang muda yang punya komitmen untuk pergi bermisi selama 6 bulan atau 1 tahun di tempat-tempat yang sulit. Apa yang mereka lakukan? Mengajar kami, anak-anak yang kecil, anak-anak kampung. Keterlibatan mereka juga, bagaimana mereka harus mandi di sungai, yang biasa kalau di Jawa ini mandi di kamar mandi tertutup, tapi mereka harus mandi dengan kemban, terlibat dengan anak-anak dan lain sebagainya. Dan mereka juga bagaimana merasakan masakan Kalimantan yang mungkin agak asam dan pedas, asin juga. Itu suatu bentuk pemberian diri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok misionaris Vincentian ketika mereka hadir di mana mereka ditugaskan. Nah, saya rasa kita juga dalam bentuk kategori yang kita menamakan identitas adalah seorang Vincentian. Bagaimana tugas penggembalaan kita dalam kelompok-kelompok kita, entah itu sebagai sahabat suster-suster KYM, sebagai perkasih SSV, KKM, dan lain sebagainya, mungkin suster-suster dan para frater dan bruder yang mengikuti spiritual Santo Vincentius. Justru disinilah kita melihat dan mengenal ladang tempat penggembalaan kita. Di sanalah kita menjumpai domba-domba kita dengan model penggembalaan yang diberikan oleh Yesus, penyerahan diri dan mau mengenal secara lebih dalam. Maka yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Santo Vincentius ketika kita memberikan diri dan mau terlibat mengenal tugas-tugas penggembalaan kita, Santo Vincentius mengatakan bahwa cinta kasih tidak dapat diam berpangku tangan
melainkan menggerakkan kita untuk menyelamatkan dan menghibur sesama. Jalan kekudusan, jalan kebahagiaan seorang Vincentian harus dilengkapi dengan mau aktif. Membiarkan tangan kita bergerak melayani orang miskin. Membiarkan diri kita, ekspresi kita, perkataan kita, tindakan kita menghibur orang-orang miskin. Itu bentuk pemberian diri yang tersulit saya rasa. Tetapi kita harus berjuang bersama. Bagaimana kita menunjukkan cinta kasih Allah itu dengan tidak berpangku tangan, tidak diam. Saudara yang terkasih, hari Minggu Panggilan menjadi tugas penggembalaan kita mengikuti teladan Santo Vincentius, yang Santo Vincentius sendiri melihat bagaimana karya penggembalaan Yesus itu. Maka mari kita menghidupi semangat penggembalaan Yesus itu dalam hidup kita, dalam pelayanan sebagai seorang Vincentian. Amin. Saudara-saudariku sekalian, marilah sekarang kita menegaskan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita." Bagi Sri Paus, para uskup serta para pemimpin umat, berkatilah Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian yang sejati, kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Semoga nama-Mu semakin diwartakan melalui kesaksian hidup mereka yang tekun berjuang demi keselamatan setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga, dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Teguhkanlah kami untuk selalu berjuang atas dasar kasih yang akan mengantar kami ke kehidupan abadi bersama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Semoga kami boleh untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga Vincentian Indonesia,
Ya Bapa, jadikanlah kami pelaku-pelaku cinta kasih yang handal, yang pantang menyerah, dan juga satukanlah kami semua sebagai keluarga dengan penuh semangat persaudaraan untuk saling melengkapi satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang berduka akibat bencana alam maupun akibat tenggelamnya kapal Nanggala 402, kiranya Engkau memanggil mereka masuk ke dalam kedamaian abadi setiap orang yang meninggal akibat bencana dan kecelakaan itu. Dan Tuhan, kami mohon penghiburan-Mu bagi segenap anggota keluarga mereka dengan rahmat-rahmat yang mereka perlukan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita haturkan juga intensi kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu serta karya penggembalaan putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Semesta alam sebab dari kemurahan yang disiapkan. Inilah hasil dari bumi dan dosa manusia yang bagi kami akan menjadi kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sebab yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi anggur dan dari dosa manusia yang bagi kami akan menjadi kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudariku sekalian, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya
Ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu bercahaya, dan telah dibugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapatkan makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami kenangkan juga arwah para keluarga Vincentian yang telah Engkau panggil. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, Kristuslah Sang Gembala yang baik, yang menghantarkan kita pada hidup damai dan sejahtera. Marilah kita mengandalkan Dia dan memohon, Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu.
Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramen saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Saudara-saudariku sekalian, mulai dari gagasan yang diwujudkan dalam rekoleksi rutin setiap 2 minggu, tanpa terasa kita telah melampaui setengah tahun. Dan setengah tahun itu kita melewati dengan proses di mana kita diajak merenungkan tema besar Jalan Kekudusan Vincenzian. Ada 6 pertemuan waktu itu. Dan kemudian kita lanjutkan dengan jembatan Romo Rafael yang mengajak kita ziarah secara virtual, kemudian kita masuk pada tema besar yang kedua, yaitu Jalan Kebahagiaan Vincenzian. Melihat sabda bahagia dengan kacamata para Vincenzian. Saya yakin sekian banyak orang tetap dengan gembira menunggu serial berikutnya. Dan itu banyak tersirat dari harapan yang terungkap juga oleh teman-teman di dalam rekoleksi terakhir, di mana kita berharap bisa masuk pada gelombang atau termin ketiga dalam rekoleksi online kita. Dengan jembatan perayaan Paskah pada malam hari ini, pada tanggal 9 Mei kita akan memasuki gelombang yang ketiga dengan tema besar Jalan Pengabdian Vincenzian. Dalam rangkaian itu kita akan menyelami komunitas-komunitas religius dengan kerabatnya masing-masing, bagaimana mengungkapkan spiritualitas Santo Vincentius, dan kemudian bagaimana mereka memancarkan itu lewat karya-karyanya. Mulai tanggal 9 Mei, kita akan bersama dengan satu anggota keluarga Vincenzian Indonesia yang juga adalah organisasi atau tarekat internasional yang mungkin di dalam perjumpaan kita rekoleksi online kurang kita kenali karena belum ada yang terlibat, yaitu Bruder FC atau Caritas. Jadi tanggal 9 Bruder Philip sudah menyiapkan untuk mengungkapkan bagaimana mereka menangkap spiritualitas Vincenzian itu yang kemudian mereka bawa di dalam karya-karya mereka yang sungguh unik. Ini hanya pertama, berikutnya tentu saja adalah Anda masing-masing atau komunitas religius maupun juga kerabat masing-masing untuk mempresentasikan hal itu. Presentasinya bukan pertama-tama nantinya itu, wah karyaku banyak sekali dan luar biasa. Bukan itu pertama-tama. Tetapi melihat betapa di dalam keluarga Vincenzian ini ada cara-cara istimewa untuk mengungkapkan spiritualitas Vincenzian itu, dan mereka ungkapkan dalam karya yang khas masing-masing. Karena itu saya antara mengucapkan selamat datang bergabung lagi dalam gelombang yang ketiga, tapi juga sekaligus meminta kepada Anda jangan ragu-ragu untuk mengajak keluarga Vincenzian yang lain, atau karena retret ini atau rekoleksi ini dibuka juga untuk umum, silakan untuk mengundang orang lain terlibat sehingga kita bisa saling belajar di dalam proses yang akan kita lalui ini. Sementara memang saya rancang 6 kali pertemuan lagi, tetapi kalau memungkinkan
kita juga akan merancang atau menambahkan lebih dari itu jika sangat diperlukan. Kalau tidak, ya kita terminnya itu 6 gitu, konstan gitu ya. Pada malam hari ini kita harus berterima kasih pada banyak pihak yang memfasilitasi kita untuk merayakan Ekaristi ini. Ada tentu saja yang utama Paroki Kristus Raja yang menjadi tuan rumah untuk perayaan Ekaristi ini. Terima kasih pula bagian dari paroki ini adalah Romo Habel yang juga memberikan homilinya tadi yang begitu menguatkan kita semua sebagai keluarga Vincenzian. Dan juga di dalamnya tentu saja ada tim Komsos Paroki. Relawannya sangat banyak, saya tahu ada yang sudah sangat dewasa. Yang menarik lagi ada banyak relawan yang masih usia SMA. Itu yang banyak membantu paroki ini, luar biasa. Terima kasih atas peran Komsos untuk memfasilitasi ini. Penyiaran tentu saja juga lewat para kru dari Yakobis TV yang disiarkan dari Kepanjen. Kita juga terima kasih pada tim teknis. Jadi dalam koleksi kita ini bukan hanya persoalan Romo Ignaz dan Romo Satbudi menyiapkan seperti apa, enggak hanya itu. Yang sangat utama adalah tim teknis yang banyak kerja di balik layar tetapi sangat besar peranannya untuk menggerakkan atau mendinamisir kegiatan rekoleksi kita ini. Kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada mereka yang selalu dengan setia dan penuh semangat untuk memfasilitasi ini. Setelah ini acara akan dilanjutkan sejenak, kira-kira 20 menit. Kira-kira 20 menit. Kelanjutannya adalah kemudian akan ada sharing bagaimana merayakan atau menghayati Paskah dalam kacamata dia sebagai seorang Vincenzian. Dan ini nanti akan dibuka juga bergantian, tapi kita tidak akan berlama-lama, kita cukup kira-kira 20 menit dan setelah itu kemudian akan ditutup dengan, karena ini hari panggilan, hari gembala yang baik, kita akan nutup dengan doa ya harapan Israel bersama-sama nanti. Nah, dalam perjalanan ini tentu saja nanti akan ada sharing-sharing bebas dari Anda. Secara teknis nanti akan juga dipandu atau layar ada di sana, tetapi bagi yang mau berbicara supaya nanti tidak harus dipanggil-panggil, yang mau menanggapi atau berbicara agak lantang atau apa, disiapkan mikrofon ada di wilayah sini juga dengan layar TV untuk bisa melihat langsung kepada teman-teman yang online di berbagai belahan dunia. Marilah kita sekarang bersyukur atas semua peristiwa indah ini dan memohon berkat Tuhan agar kita sebagai anggota keluarga Vincenzian sungguh-sungguh hidup dengan bahagia menjadi pelayan-pelayan Kristus yang menampilkan diri dalam wajah kaum miskin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, di dalam hidup, dalam pelayanan, senantiasa dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah dalam damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, engkau di seluruh dunia. Surga
Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kemuliaannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergandang nada suaranya. Saking cilik. Selamat petang Bapak, Ibu-Ibu Vincensian seluruh Indonesia. Setelah kita mengikuti misa hari ini, yaitu misa Paskah, selama mengikuti rekoleksi selama 2 periode dengan Romo Satbudi dan Romo Ignatius Suparno, CM, dan pada masa Paskah ini hanya ada satu kata yang saya renungkan sebenarnya. Kalau tidak ada kata ini, maka Paskah tidak akan terjadi. Paskah ini bisa terjadi oleh karena ada satu kata, yaitu cinta kasih. Karena begitu besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita manusia yang diciptakannya, melalui anak tunggalnya, satu-satunya, yang korbankan dirinya. Sehingga pada hari ini, masa Paskah ini bisa muncul. Ya, dengan kebangkitannya. Tetapi dengan kebangkitan Yesus dari kematian tadi, menghancurkan seluruh mautnya, selama masa Prapaskah kita lihat bahwa kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk melewati beberapa tantangan, mungkin puasa dan seterusnya. Tetapi bagi saya pribadi, bahwa selama hidup saya pribadi ya, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak kekecewaan, kegagalan. Semuanya itu akibat karena keinginan yang saya tidak tercapai atau terkandas di tengah-tengah jalan. Tetapi setelah melihat, membaca, dan mendengarkan firman-firman Tuhan pada masa Paskah ini, dengan kebangkitan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid-murid di Emmaus itu, setelah ketemu Yesus bangkit, mereka bisa terkobar-kobar, ya, sampai mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk selanjutnya mewartakan kabar gembira sebagai misi daripada Bapa di surga, yaitu keselamatan umat manusia. Dengan kebangkitannya, dengan berkobar-kobarnya murid dari Emmaus itu, 2 murid dari Emmaus, memberikan jaminan bahwa Tuhan Yesus berjanji dan memberikan semangat terus-menerus. Bahkan Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan terus-menerus mengikuti kita, mendampingi kita, menyertai kita sampai kapanpun juga. Jadi saya kira sebagai Vincensian yang harusnya kita lakukan, yaitu bahwa khususnya pada pertemuan hari ini bukanlah suatu kebetulan
tetapi ini suatu rencana Tuhan yang begitu indah bagi kita. Ya, mulai hari ini dan seterusnya berkobar-kobar dalam arti hati dan nurani kita, tetapi kita harus lanjutkan dengan konkret seperti apa yang dikatakan tadi Romo Ignatius Suparno, bahwa nanti akan ada yang ketiga, ya, yaitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret, sebab di luar sana banyak orang yang masih membutuhkan kemungkinan juga kebutuhan jasmani atau rohani dan seterusnya yang kita bisa melakukannya. Saya kira itu yang saya bisa renungkan selama masa Paskah ini. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang bisa memberikan sharing yang lainnya lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes, Dr. Yohanes. Terima kasih Romo. Ya, selanjutnya mungkin kita akan mendengar dari Saudari atau Ibu Lucy ya dari AIC. Silahkan. Bu Lucy dari AIC. Sudah langsung. Selamat malam Romo, Suster dan Bapak Ya. Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Saya Lucy Margareta dari AIC, yaitu Asosiasi Ibu Cinta Kasih. Makna Paskah menurut saya sebagai keluarga Vincentian, yaitu apalagi di masa pandemi ini, saya akan lebih mempunyai harapan dan kepedulian kepada sesama. Jadi Paskah bisa berbuah dalam pelayanan dan kepedulian kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang sudah tua, orang yang sakit, orang yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita. Sehingga makna Paskah di masa pandemi ini tetap mempunyai semangat yang tinggi. Jangan hanya pandemi terus kita diam-diam, tetapi kita sebagai keluarga Vincentian, kita tetap mempunyai semangat yang tinggi. Seperti Kristus telah bangkit bersemangat untuk kita semua. Sehingga makna Paskah akan berbuah bagi kita sebagai keluarga Vincentian. Contohnya AIC dalam unit Surabaya tetap melayani walaupun pandemi lewat Zoom dan kegiatan untuk membagikan sembako kepada mereka, kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan, sehingga benar-benar makna Paskah akan berarti bagi kita bila kita tetap mempunyai semangat kepedulian kepada yang lain, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran kita, sehingga kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ini dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy dari AIC. Saudara-saudari yang kasih, Bu Lucy tadi sharing mengenai tindakan-tindakan kepedulian. Ya, terutama saya kira hal itu tantangan bagi kita, keluarga Vincentian. Memang biasanya kita ini peduli ya,
Tapi karena masa pandemi ini, seringkali kita menjadi mungkin begitu peduli ya pada keselamatan kita sendiri. Tentu memang kita harus menjaga diri ya. Tapi di lain pihak karena itu maka seringkali kita mungkin juga kurang berupaya untuk tetap berkarya kasih. Tentu saja berkarya kasih itu tidak berarti sembrono ya, tapi kita tetap bisa melakukan apa yang mungkin ya. Dan untuk itulah maka kita saling berbagi pengalaman. Mungkin ada lagi dari yang lain yang mau berbagi, silahkan. Entah lewat Zoom atau langsung di Gereja Kristus Raja. Saya persilahkan siapa lagi yang mau berbagi. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Ya, salam untuk kerabat semua dari KKM, kerabat kasih misi, juga para misionaris yang mungkin masih di pedalaman untuk Kalimantan dan Papua. Kami berikan salam untuk semuanya. Nah, Paskah ini bagi kami adalah suatu kebangkitan bersama-sama untuk kita lebih untuk ambil bagian dan punya semangat baru untuk kita ambil bagian di dalam misi-misi, terutama di dalam karya-karya misi, kongregasi misi di pedalaman. Dan semangat yang baru dalam Paskah, dalam kepedulian kita, dalam semangat baru untuk kita bisa ambil bagian di dalam karya di mana kepenuhan tidak hanya melalui iman, tapi kita sungguh-sungguh berkarya di dalam ikut bagian di dalam misi. Dan saya percaya dalam karya-karya yang baru dalam di tahun 2021 ini ada suatu karya yang baru di dalam kongregasi misi. Saya ajak mari kita sama-sama bergabung, bersama-sama kita bangkit dan kita akan membantu untuk semua romo-romo atau mungkin para misionaris di pedalaman. Terima kasih dan salam untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Mulyanto sebagai Ketua Kerabat Kasih Misi ya. Jadi ini juga kesempatan kita untuk jadi lebih saling mengenal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa lewat media sosial ada begitu banyak tawaran ya, seminar, pendalaman iman, macam-macam ya. Tetapi tentu saja kita sebagai keluarga ya harus tahu juga mengutamakan keluarga kita sendiri. Karena keluarga itu hanya mungkin ada, hanya mungkin bertahan itu kalau ada komunikasi, ada komunikasi lewat perjumpaan langsung ataupun lewat Zoom seperti ini. Jadi rekoleksi itu selain memang untuk memperkaya, memperdalam iman kita, spiritualitas kita, tetapi juga supaya kita ini tetap saling berkomunikasi. Dan kali ini kita merayakan Ekaristi bersama-sama juga untuk menyadari ya bahwa kita ini bukan keluarga Vincentia ini bukan hanya persaudaraan manusiawi, tetapi persaudaraan atau kekeluargaan yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ya. Karena itulah maka kita merayakan Ekaristi tadi bersama-sama. Nah, silakan siapa yang mau lanjut untuk berbagi, silakan. Bisa juga lewat Zoom ya.
Silakan. Ya, ini Pak Intoni rupanya sudah siap-siap. Silakan Pak Intoni. Tolong di host, tolong, sudah ya, silakan. Terima kasih Romo Sat. Saya mau berbagi sedikit dan saya menampilkan backgroundnya itu bunga-bunga. Meskipun bunganya ini saya tidak di taman bunga, tetapi melihat bunga ini menjadi enak ya Romo ya. 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 Moga-moga suara saya bisa didengar dengan jelas karena sinyal wifi di saya nggak tahu kenapa kok lagi bermasalah. Ya. Baik, masa Paskah ini bagi saya ini sangat unik karena saya selama Paskah ini tidak pernah ke gereja. Baru kali ini tidak pernah ke gereja Romo. Biasanya kalau Paskah itu saya nunggu di gereja itu 2 jam sebelumnya. Sebelum mulai misa sudah nunggu antri rebutan. Kali ini tidak. Ya seperti diketahui di Kelapa Gading ini, saya tinggal di Kelapa Gading Jakarta itu ada 24.000 umatnya. Ada meskipun ada 3 gereja tetapi tetap kurang terus sehingga rebutan. Nah bagi saya selama masa Paskah dan pandemi ini itu membawa berkat juga, tetapi juga keprihatinan saya ini terutama pada teman-teman yang seringkali mengeluh kekurangan penghasilan. Tetapi juga ibu-ibu, istri-istrinya itu muncul kreativitas, membuat makanan ditawarkan lewat grup WA. Dan itu kami juga peduli selain karena menikmati makanan yang dimasak ibu-ibu lain, tetapi juga saling membantulah dalam bentuk makanan itu. Sehingga kadang-kadang kita juga beli bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berbagi model seperti ini di kota Jakarta, itu menurut saya itu bagian dari membangkitkan semangat pada orang lain, pada keluarga, pada industri kecil. Bahkan saya beberapa kali memberikan training mengenai UMKM. Itu saya memberikan contoh begini Romo, kita kalau keluarga kalau beli beras itu kan pasti 5 kilo ya, dikemas dalam 5 kiloan paling minim. Di supermarket tuh 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo ya. Kami biasanya beli 5 kilo. 5 kilo ini bisa untuk 2 minggu baru habis. Tetapi bila mana untuk UKM jualan misalnya ayam goreng 5 kilo itu bisa habis 1 hari. Sehingga uang yang diputar untuk beras 2 minggu ini bisa menghasilkan uang untuk kita semua. Nah dari pikiran inspirasi ini saya bisa membantu teman-teman yang lain yang merasa kesulitan untuk menghasilkan pendapatan di kala pandemi ini. Karena seperti diketahui banyak juga anak-anak muda, keluarga muda yang sulit mencari penghasilan. Nah, itu Romo yang saya pahami. Paskah ini kalau tidak ada Kristus yang mati dan bangkit, ya saya sia-sia, ya kan? Tetapi saya tidak boleh dalam kondisi pandemi ini terus-menerus merasa sedih karena pandemi. Justru inilah kita semangat untuk terus hidup dan memberi warta gembira pada siapapun yang merasa berduka, bersedih. Warta saya adalah gembira, makanya saya kemanapun selalu tersenyum, wajah saya terlalu tersenyum. Tidak boleh menampilkan wajah yang marah atau kecewa. Bagi saya wajah itu tampilan pertama yang menarik orang untuk merasa damai dan gembira. Karena itu setiap orang yang menghubungi saya selalu memberikan rasa damai. Barangkali itu Romo yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Intoni Yuswanto. Satu lagi mungkin
Dari Jakarta atau mana ini? Siapa yang mau berbagi? Itu sudah ada suster Romo yang di KR ya. Silakan. Baik. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Makna Paskah, kebangkitan Kristus yang sangat luar biasa bagi setiap kita, di mana saja kita berada. Dan pada hari ini juga tepat dengan Minggu Panggilan, yang mana kita semua dipanggil menjadi pengikut-pengikut Santo Vincentius. Panggilan menjadi seorang pelayan, karena di mana ada pelayan, di situ pasti ada kasih. Di mana ada kasih, di situ pasti ada cinta. Dan di mana ada cinta, di situ ada kebersamaan. Dan dalam kebersamaan, di situ Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita tetap semangat menjadi pengikut-pengikut Santo Vincentius. Terima kasih dan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih semua atas partisipasinya. Suster juga, Risha dari Alma. Ya. Kita akan akhiri perjumpaan kita lewat perayaan Ekaristi bersama, baik luring maupun daring, dengan mohon berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan sekali lagi ingin minta saudara supaya jangan lupa 2 minggu lagi tanggal 9 ini kita bertemu bersama di ruang ini, ruang Zoom ini. Kita mau memberi perhatian kepada saudara-saudara kita dari Caritas. Ya. Mereka ini karyanya luar biasa. Mereka ini di Indonesia relatif tidak besar, tapi karya-karyanya luar biasa, terutama untuk anak berkebutuhan khusus, ya, yaitu tunarungu, bagaimana mengajar mereka berbicara. Tapi juga mereka berani untuk melakukan karya-karya yang baru, ya, maksudnya yaitu tanggap, ya, misalnya kepada korban narkoba, bahkan juga kepada orang-orang ya yang kurang waras, ya, yang mungkin berkeliaran di jalan, atau keluarganya yang mau mohon supaya keluarganya ini dapat diterima, ya, di komunitas-komunitas hidup, ya, terutama komunitas sesuai dengan karya. Marilah kita dalam Minggu Panggilan ini kita berdoa untuk panggilan kita masing-masing dengan doa panggilan keluarga Vincentian, yaitu ya harapan Israel. Silahkan ditayangkan, kita doa bersama-sama. Ya harapan Israel, Sang Penyelamat di saat yang sulit. Pandanglah dengan belas kasih dari surga. Lihatlah dan kunjungilah ladang anggurmu. Alirilah kali-kalinya. Bergandakanlah bibit mudanya.
dan selesaikanlah apa yang telah kau tanam dengan tanganmu sendiri. Panenan yang melimpah, namun sedikitlah pekerjaannya. Karena itu katamu kepadamu yang mempunyai panenan, agar engkau mengutus pekerja ke panenan. Berlipat gandakanlah bangsa ini, dan datangkanlah sukacita yang lebih besar, agar dibangunlah benteng Yerusalem. Ini rumahmu, ya Tuhan, ini rumahmu. Jangan ada batu di sana yang tidak kau pasang sendiri dengan tanganmu yang maha suci. Adapun yang telah kau panggil, jagalah mereka dalam nama, dan kuduskanlah mereka. Amin. Santo Yosef, doakanlah. Santo Vincentius, doakanlah. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan untuk pertemuan kita dan untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, dilindungi dan dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai jumpa 2 minggu depan. Selamat malam, Romo. Terima kasih semua. Bu Ellen. Malam Romo. Maaf Romo, tidak bisa hadir.